Halo semua, perkenalkan nama saya Agustina Situmorang dari kelas KBA Sore. Di sini saya akan membuat video tentang edukasi fisiologi produksi ASI sebagai tugas akhir mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang edukasi fisiologi produksi ASI. Dan saya juga akan membahas mamogenesis dan laktogenesis. Berbicara mengenai fisiologi produksi ASI merupakan hal yang sangat kompleks karena fisiologi produksi ASI merupakan proses yang dimulai jauh sebelum pelekatan awal bayi baru lahir. Hal ini membutuhkan payudara untuk berubah dalam komposisi, ukuran, dan bentuk selama setiap tahap perkembangan wanita. Perkembangan itu meliputi laktasi itu sendiri. Tahapan ini dipengaruhi oleh serangkaian perubahan fisiologi yang sangat penting untuk keberhasilan menyusui. Pengertian produksi ASI itu sendiri adalah proses menyusui dan melepaskan ASI dari kelenjar ASI di payudara. Produksi ASI pada kehamilan ketika perubahan hormon memberi sinyal pada kelenjar ASI untuk membuat ASI sebagai persiapan untuk kelahiran bayi dan produksi ASI berakhir setelah tubuh berhenti memproduksi ASI. Mamogenesis yaitu perkembangan kelenjar susu. Perkembangan payudara saat pubertas tergantung pada beberapa hormon-hormon utama, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Perubahan kadar estrogen dan progesteron selama setiap siklus menstruasi merangsang lobulus untuk menghasilkan tunas alveola baru dan akhirnya berkembang menjadi struktur yang lebih matang. Setelah pubertas selesai, tidak ada lagi perubahan yang terjadi pada payudara wanita hingga kehamilan. Selama kehamilan, secara bertahap kadar prolaktin dan kuman korionik atau laktogen meningkat, serta sangat tingginya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan perkembangan penuh pada payudara. Untuk memahami menyusui, mari kita memulai dengan payudara itu sendiri. Unit dasar payudara adalah alveoli. Alveoli adalah kantung kecil seperti anggur yang menghasilkan dan menyimpan ASI, yang dikelilingi oleh sel-sel miopitel dan sel-sel adiposa atau jaringan lemak. Setiap lobus terhubung ke saluran ASI atau ductus lactiferus. Setiap payudara memiliki antara 15-20 lobus dengan satu saluran ASI untuk setiap lobus. Ductus lactiferus membawa ASI dari lobulus alveoli ke puting atau keluar payudara. Laktogenesis adalah proses pengembangan kemampuan kelenjar ASI untuk mengeluarkan ASI dan melibatkan pematangan sel alveoli. Hal itu terjadi di dalam dua tahap, yaitu inisiasi sekretori dan aktivasi sekretori. Tahap yang pertama, yaitu inisiasi sekretori, berlangsung sekitar minggu ke-16 kehamilan atau sejak beberapa minggu memasuki trimester kedua kehamilan. Selama kehamilan, plasenta melepaskan kuman korionik atau laktogen dan progesteron, dan kelenjar hipofisis anterior melepaskan prolaktin. Ketiga hormon ini merangsang pertumbuhan lebih banyak jaringan kelenjar dan mempersiapkan sel-sel alveola untuk menghasilkan ASI. Namun, meskipun payudara mampu menghasilkan ASI pada pertengahan kehamilan, kadar progesteron yang tinggi terkait dengan kehamilan mencegah pengeluaran ASI. Sehingga, selama kehamilan, payudara biasanya tidak mengeluarkan ASI kecuali sesekali kebocoran dari puting. Secara keseluruhan, payudara membesar. Daerah sekitar puting susu yang disebut areola mulai menggelap dan kelenjar areola disebut juga kelenjar Montgomery yang terlihat seperti benjolan di areola
mulai memproduksi cairan lipoid yang melembabkan puting. Laktogenesis tahap 2 atau aktivasi sekretori dimulai dengan produksi ASI yang berlebihan setelah melahirkan. Setelah bayi lahir dan plasenta lahir, penurunan estrogen dan progesteron secara tiba-tiba menyebabkan hormon prolaktin mengambil alih dan ASI mulai mengalir. Pada akhir kehamilan, beberapa wanita dapat mengeluarkan kolostrum, yang merupakan cairan kekuningan yang kaya akan sel kekebalan tubuh dan antibodi. Tetapi kolostrum rendah lemak. Kolostrum ini juga melapisi saluran pencernaan bayi dan memiliki efek penjahat, yaitu bayi buang air besar pertama yang disebut mekonium. Dalam beberapa hari setelah melahirkan, yang merupakan laktogenesis tahap 2, payudara mulai memproduksi ASI yang memiliki kandungan lemak yang jauh lebih tinggi. Sebenarnya jumlah lemak dalam ASI juga bervariasi selama sesi menyusui. Saat ASI berada di payudara, gumpalan lemak menempel di dinding alveola, kemudian pindah ke saluran lactiferus. Jadi, ketika bayi mulai menyusu, bayi minum ASI yang ada di saluran lactiferus terlebih dahulu. ASI tersebut memiliki kandungan lemak yang relatif rendah. Proses penyusui meningkatkan aliran ASI dan gumpalan lemak itu tersapu ke dalam saluran lactiferus. ASI juga mengandung vitamin, mikronutrien, laktosa, dan berbagai protein